Berapa puluh tadi? 45 kilo ya? Tuh, seperti ini nih. Paling nggak nyampe setengah jam juga udah habis. Sensasi kenyal kikil dibalut gurihnya bumbu kacang. Siapa yang bisa menolak godaan sate yang satu ini? Perpaduan tekstur yang unik dipadukan dengan bumbu kacang kental dan gurih bikin rasanya semakin mantap. Karena keunikannya, seorang produsen sate kikil di Jakarta Selatan sampai kebanjiran order alias nyaris tak pernah sepi pembeli. Dalam sehari ada 4-5 ribu tusuk sate kikil yang ludes terjual. Tuh lihat, sampai antri. Dan ternyata membuat sate kikil ini tergolong mudah loh. Nih saya kasih tahu caranya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Tadi udah lihat teaser yang menggoda. Itu adalah sate kikil. Dan tentu bahan bakunya adalah kikil. Yang bagusnya kayak gimana sih, Pok? Nih tebel. Nih tebel. Kenyal ya. Tebel dan kenyal. Memilih kikil sapi yang bagus di pasar memang membutuhkan kejelian. Perhatikan ciri-cirinya. Warnanya putih bersih, tidak kusam, tekstur kenyal dan padat, serta bau amis khas dengan permukaan halus dan licin. Perhatikan juga ketebalan kikil bila Anda hendak mengolahnya menjadi sate. Pok, ini ada yang begini bisa nggak buat sate kikil kita? Nggak bisa dia, ditusuk ini pecah. Ditusuk? Pecah. Hindari kikil kuning, kehijauan, lembek atau berair serta berjamur, dan juga hindari kikil yang terlampau keras dan tidak kenyal. Dalam sehari, produsen sate kikil di tempat ini membutuhkan 40-50 kg kikil sapi. Lanjut, waktunya berbelanja cabai. Yang kurang bagus itu ngaruh gak ke rasa? Ngaruh lah, kalau gini kan asem. Kalau dimasukin aja. Kalau yang kayak gini asam? Iya, busuk itu namanya. Makanya pilih-pilih yang cakep-cakep, yang masih kencang-kencang gitu. Kikil dan cabai sudah, kita beli beberapa bahan baku lainnya. Kemudian jangan lupa membeli kacang tanah giling untuk diolah menjadi bumbu kacang yang nikmat. Setelah itu ada gula aren, garam, gula, penyedap rasa, bawang goreng, dan juga jeruk nipis. Bahan-bahan utama untuk membuat sate kikil sudah selesai dibeli. Waktunya memasak. Ya, kasih ya Bang. Ini langsung aja, sembarang atau gimana, Pok? Pertama, pedagang akan membuat olahan yang membutuhkan waktu masak paling lama. Ada yang bisa menebak? Iya, bumbu kacang. Siapkan cabai kering yang segar dan sudah dicuci bersih. Kalau saya biar rasanya nggak berubah, ya cabenya harus sama. Ya 99 terus gitu. Konstan tuh? Konstan, jadi rasa bumbu sate kikil tuh nggak berubah-berubah. Oke. Gitu aja. Tambahkan juga daun jeruk untuk menambah aroma dan cita rasa bumbu kacang. Biasanya kalau bisa 2 raup, 3 raup. Tergantung kalau gede tuh 2 raup, kalau kecil-kecil kayak begini nih 3 raup nih. 3 kali ambil ya? Iya. Lanjut haluskan cabai dan daun jeruk dengan blender. Kemudian tumis bumbu halus, lalu tambahkan garam serta penyedap rasa secukupnya. Bawang merah, Nggak bawang pakai putih? bawang. Sama sekali nggak pakai Kalau ya? kacang pakai bawang putih ketoprak dong. Kalau kacang pakai bawang putih ketoprak. Biar nggak gosong pinggirnya. Setelah kurang lebih 20 menit, masukkan kacang tanah yang sudah digiling dan tambahkan air. Sekilo setengah kacang, 5 air di blender. 1,5 kilo kacang, 5 alat penghalus itu ya, Pok? Iya. Oke. Setelah kacang tanah larut dalam air, masukkan 11 buah gula merah, masak selama beberapa jam dengan api sedang. Enggak, paling ya 3 jam tuh kita liatin dah tuh. Kita aduk. Oh, sesekali aja. Jangan lupa sesekali aduk bumbu kacang agar seluruh bahan tercampur sempurna. Kalau menurut Pok gimana nih? Takarannya? Rasanya udah pas. Udah pas ya? Sama yang saya bikin Bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Salah satu ciri-ciri bumbu kacang sudah matang adalah munculnya minyak di permukaan. Minyak yang berasal dari kacang tanah inilah yang akan memberikan tekstur creamy dan rasa gurih pada bumbu kacang. Sama ada ini nih, Pok. Minyak-minyak ini nih. Iya. Itu tanda kalau udah matang tuh dia udah tanak. Tanda kalau udah Keluar tanah. minyak. Keluar minyak ya, Pok ya. 4 jam kudu sabar ya, Pok. Iya. Mau sabar di doang ya bikin bumbunya sabar. Kudu sabar. Iya. Pakai banget gak? Ya banget 4 jam.
Kita harus sudah ngapa-ngapain, dia masih belum ngapa-ngapain. Lanjut kita buat menu utama hari ini. Apalagi kalau bukan sate kikil. Sesuai namanya, sate kikil yang masih berbentuk lembaran besar akan dipotong-potong terlebih dahulu. Pisahkan juga kikil yang lebih lembut dengan kikil yang lebih kenyal. Terus kita potongin yang begini dulu nih, yang agak lembek. Ini kalau yang agak keras kita belakangin. Bedanya apa ntar pas direbus? Kalau kita jadi satu, yang lembek kame yang agak keras, yang ini udah matang nih masih kelang. Jago juga ya. Mungkin ada yang bertanya nih, mengapa kikil yang baru saja dibeli dari pasar tidak dicuci bersih terlebih dahulu? Nah, ini jawabannya. Kenapa dipotong dulu baru dicuci dah? Kalau gede-gede begini mana bisa dicuci? Begini cucinya. Oh, dalamnya malah tetap aja nggak kecuci ya, kudu dicuci Iya, lagi. Kalau begini ntar kelihatan dah. Namanya di kulit kayak kita punya daki gitu kan, ntar lihat dah dicuci. Ada kayak kotoran begitu, makanya ntar kita cuci sampai bening. Jadinya kalau udah dibersihin nggak lengket ya? Tetap tekan dikit. Proses pencucian kikil membutuhkan kesabaran dan kejelian. Pastikan setiap potongan kikil tercuci bersih, atau nanti kikil bisa berbau amis berlebihan, berlendir, bahkan terasa pahit. Lanjut tambahkan bubuk kunyit, daun salam, serta garam masak. Po, Ane mau nanya nih, Po. Kenapa kudu pakai kunyit? Biar ngilangin bau apa nih? Anyelir gitu. Apa nih bau Khas dari si kikil nih. kikilnya. Iya. Terus tar warnanya berubah juga dong, harusnya dong kalau pakai kunyit. Ubah ntar jadi kuning. Kekuningan. Oke. Lamanya memasak ini bergantung seberapa kenyal kikil. Kikil yang lebih lembut bisa dimasak 30 menit saja. Sementara kikil yang lebih kenyal membutuhkan waktu hingga 1 jam. Ingat, jangan sampai terbalik. Setelah matang, tiriskan kikil dan dinginkan. Kikil yang sudah mencapai suhu ruang akan lebih mudah ditusuk dibandingkan dengan kikil yang baru matang. Buat saya ini adegan yang paling membutuhkan kesabaran karena cukup dalam tanda kutip membosankan. Tapi ya ini yang jadi bagian unik, yakni bentuknya dibikin sate. Sebenarnya bisa aja kalau mau dalam bentuk kotak-kotak langsung dibakar bisa, tapi ya bukan sate kikil namanya. Dan bayangin sehari bisa nusuk 4.000, bahkan kadang kalau lebih bisa sampai 5.000 tusuk beginian. Satu isinya 4 sampai 5 ya Pak ya? Iya. Paling kecil-kecil. Ada yang suka makan sate dengan sambal pedas menggigit? Nih rahasianya. Cabai harus segar dan gunakan cabai berukuran kecil. Sambal galak kalau saya bilang. Au, galak. Au. Ini ngerebusnya berapa lama, Po? Rebus cabai selama 15 menit untuk menghilangkan bau langu pada sambal. Kemudian blender cabai secara kasar. Setelah itu tumis cabai dan tambahkan air, garam, penyedap rasa serta minyak. Tumis ya, Po ya. Masak dengan api kecil selama 1 jam. Yang udah matang itu ya. Sambal ekstra pedas sudah selesai. Dan ini dia momen yang paling saya tunggu, membakar sate kikil. Kalau yang udah matang itu yang semana Bang Kiki? Kecoklatan, kacangnya agak kering. Bolak-balik sate agar matang merata dan tidak gosong di satu sisi. Oke. Ini yang udah jadi satu seperti ini nih. Paling ya nggak nyampe setengah jam juga udah habis nih. Nggak nyampe itu. Selain disajikan dengan bumbu kacang dan sambal, sate kikil di tempat ini biasanya juga disantap dengan lontong atau nasi. Selain rasa yang cocok di lidah para pelanggan, harga yang relatif ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 setiap porsi lengkap dengan lontong, membuatnya selalu ludes di borong. Mantap. Mantap, sambelnya juga enak. Wah, sudah berapa kali sini udah. Ya, rasanya enak, mantap, nagihin. Sini enak, empuk, langsung masuk. Hari beranjak sore, antrian pun perlahan berkurang. Artinya, saya bisa sejenak menyantap sate kikil buatan saya sebelum kembali berdagang hingga malam menjelang. Dia tuh luarnya kayak agak sedikit kering gitu ya Bang Kiki ya? Luar agak sedikit kering, ada kayak sensasi smoky-nya, tapi di bagian dalamnya tuh masih juicy dan lembut. Proses memasak dan bumbu yang tepat membuat kikil tidak keras dan tidak berbau sama sekali. Kalau saya sih rasa-rasanya bisa habis puluhan tusuk. Gimana? Ada yang mau bikin sate kikil sendiri di rumah? Udah tahu kan resepnya tadi. Tapi kalau nggak mau ribet, bisa juga berbelanja. Salah satunya adalah ke tempat ini. Cuman kalau nggak
ngantri di sini agak lumayan lama ya, bisa setengah jam, bahkan sampai 1 jam lebih karena yang beli lumayan banyak. Kata Rian Fernando di Agung Yuliarto, Jakarta.